Musisi kenamaan Anji kini sudah bebas dan kembali ke rumah sejak beberapa waktu lalu. Pelantun tembang dia ini sudah menuntaskan kewajibannya menjalani rehabilitasi selama 4 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta. Kebebasan Anji ini ditandai dengan postingannya di Instagram pribadi. Anji mengunggah foto dirinya tengah memeluk sang istri. Banyak pelajaran yang Anji dapatkan dari kasusnya ini. Sebagai musisi yang telah melahirkan banyak karya, Anji mengaku siap untuk kembali bermusik dan menyapa masyarakat lewat lagu-lagu yang ia ciptakan saat menjalani rehabilitasi. Hari ini saya memang sudah selesai, sudah menyelesaikan proses hukum semuanya, rehab selama 4 bulan gitu, dan saya merasa senang karena hari ini bisa kembali ke keluarga saya, ke My Music Records, dan mengumumkan bahwa insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan karya-karya baru, karena bagaimanapun Anji kan rootnya adalah seorang musisi, dan musisi itu memang harus berkarya gitu. Yang jelas saya meminta maaf kepada teman-teman semua yang kecewa dengan apa yang telah saya lakukan, terutama pastinya keluarga saya, keluarga besar My Music, karena memang akhirnya jadi banyak proyek-proyek yang tertunda gitu. Dan selama ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, walaupun waktunya 4 bulan, 5 bulan ini saya dapat banyak sekali pelajaran, dapat banyak sekali hal-hal yang bisa saya pikirkan gitu, dan dapat banyak lagu juga gitu di dalam. Sebenarnya saya menulis banyak lagu sih di dalam, mungkin antara 10 sampai 15 lah. Saya harus nge-breakdown lagi gitu, tapi memang yang udah dijadiin demo tuh ada 3 lagu yang udah didengarkan sama My Music Records. Dan dari 3 lagu ini berceritanya macam-macam sih. Yang jelas memang apa yang saya rasain di dalam, ada penyesalan, terus ada gimana ketika saya sedang disiksa rindu. Yang jelas di titik kemarin ini saya menyadari bahwa saya menyesal, dan saya tuh kemarinan itu saya berpikir bahwa hidup ini ya tentang saya aja gitu. Agak egois memang. Selama ini ya selama beberapa waktu belakangan saya lupa bahwa hidup saya ini bukan cuma punya saya sendiri, tapi juga punya istri, punya keluarga, punya manajemen, punya masyarakat juga gitu. Jadi itu yang mau saya ungkapkan sih gitu, bahwa saya menyesal karena kemarinan saya terlalu egois memikirkan diri saya sendiri. Jelas kayaknya sih saya akan bisa sampaikan perasaan ini dengan komplit gitu ketika memang nanti saya rilis lagunya sih, karena memang di lagu itu saya bercerita banyak yang kalau diceritain sekarang nanti bocornya kebanyakan ya Mbak. Yang bisa bikin saya bangkit ya memang semangat pastinya, karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Yang pertama, yang paling penting itu kemarin adalah acceptance sih, penerimaan. Jadi ada satu hal yang bagus di tempat rehab itu, ada namanya serenity prayer, doa kedamaian gitu, dimana doanya seperti ini, Tuhan berikanlah kami kedamaian untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, dan juga keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kami ubah, serta kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Jadi yang jelas yang pertama acceptance dulu, bisa menerima keadaan, lalu keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah. Seperti misalnya perasaan terpuruknya itu kan bisa diubah, lalu juga hal salah yang diperbuat sebelumnya itu kan bisa diubah. Setelah itu udah sangat bisa bangkit gitu. Jadi memang dari pihak rumah sakit itu memang ada konsultasi, tapi ini dibebaskan karena sebetulnya saya juga bukan yang pecandu parah gitu. Bukan, karena di dalam rehab itu juga saya hanya minum obat vitamin, tidak minum obat-obat apapun. Jadi withdrawalnya juga nggak ada gitu. Jadi sekarang sih saya udah baik-baik aja. Bagaimana caranya ke depan supaya tidak menggunakan lagi? Salah satu cara, ya sebenarnya gini sih, bodoh banget sih kalau misalnya saya masih begitu lagi, karena
Yang kemarin tuh pukulannya telak sekali ya buat saya. Yang kemarin tuh rasanya nggak enak banget, seperti yang tadi dibilang sama Mbak Eva, itu ada di titik terendah itu. Dan untuk jaga-jaga dan untuk meyakinkan keluarga sih, memang saya bilang saya sih akan secara berkala akan tes urin sih sendiri. Jadi memang sejak dulu memang saya selalu bilang bahwa ketika kamu menyukai seorang artis seniman, sukailah karyanya gitu. Karena di luar karyanya dia adalah manusia biasa seperti juga yang lain gitu. Dia juga melakukan banyak hal jelek pastinya, semua orang pasti melakukan dosa gitu. Dan jangan dicontoh, jadi ambil baiknya, buang buruknya. Dan saya sih tidak, saya agak sulit untuk kalau misalnya harus melakukan cara-cara kayak saya tidak akan pakai lagi kepada kalian, saya berjanji gitu, bukan kayak gitu. Tapi saya menunjukkan aja dengan apa yang saya lakukan, dan saya berikan karya-karya yang memang harus saya rilis. Karena memang udah sejak pandemi sih memang nggak pernah ngerilis lagu. Betul ya Mbak ya? Sejak pandemi itu udah dari 2019 bahkan udah nggak pernah ngerilis lagu. Jadi kayaknya memang kemarin diingetin kali, rilis lagu. Kalau proses melelahkan ya, kayaknya ini lebih melelahkan dari banyak proses yang udah saya laluin gitu. Karena ada titik yang sangat rendah gitu, terus ada titik dimana ngerasa sendirian banget gitu. Sendirian tuh bukan berarti nggak didukung sama orang ya, tapi maksudnya benar-benar sendirian. Udah gitu kan setelah sebelumnya ada di dalam lingkungan yang sangat terbuka gitu, maksudnya kita bisa bebas-bebas gini, terus tiba-tiba harus sebenarnya gini, ini saya pelajarin ya, maksudnya saya pelajarin seberapa kuatnya pun faktor eksternal itu untuk mengubah kita itu nggak akan bisa kecuali memang dari dalam diri sendiri gitu. Karena memang di rehab itu ada yang sampai 10 kali, ada yang sampai 11 kali, 12 kali gitu, karena dari faktor keluarga ya. Tapi kalau misalnya faktor dari diri sendiri sih harusnya udah. Dan kan gini, yang saya alami ini buat saya tuh telak ya, pukulannya tuh keras, bukan telak ya, keras banget pukulannya. Jadi harusnya sih nggak mengulangi. Dari teman Nanji baik-baik aja juga. Ya pastinya cuma kayak ya aku kecewa, tapi aku tetap mendukung Manji karena aku mendukung karya-karya Manji. Pokoknya ditunggu karyanya. Makanya dengan ini memang saya harus, karena saya musisi, jadi saya harus merilis karya lagi.